Halo teman-teman, pada kesempatan Halo teman-teman, di zaman sekarang tentu kita sudah tidak asing dengan yang namanya teknologi. Semua aktivitas seperti mencari pekerjaan, berbelanja, hingga mentransfer uang bisa kita lakukan secara online. Namun dengan berkembangnya teknologi sekarang ini juga diikuti dengan maraknya kasus penipuan. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk memahami literasi hukum untuk mencegah kita menjadi korban penipuan. Penipuan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti modus mengirim link untuk mencuri data pribadi kita. Adapun modus investasi bodong, marketplace palsu, bahkan penipuan berkedok hubungan romantis atau romance scam. Di Indonesia, tindak pidana penipuan diatur dalam pasal 378 KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerak untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Penipuan digital juga bisa dikenakan Undang-Undang ITE, khususnya pasal 28 ayat 1 yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Sanksinya berupa pidana penjara hingga 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar yang diatur dalam pasal 45A ayat 1. Berikut ini contoh kasus penipuan. Salah satu contoh penipuan online yang sering kita temui seperti toko online palsu yang dimana ketika kita sudah mentransfer uang tapi barang yang dipesan tidak dikirim. Berikut 5 cara terhindar dari penipuan. Yang pertama, jangan percaya dengan penawaran menggiurkan. Yang kedua, gunakan password yang kuat dan berbeda. Ketiga, periksa keamanan situs sebelum melakukan transaksi. Keempat, waspada terhadap email dan pesan mencurigakan. Dan yang terakhir, gunakan software antivirus dan pembaruan sistem terkini. Jika sudah terlanjur menjadi korban penipuan, segeralah melaporkannya kepada pihak kepolisian dan kumpulkan bukti yang ada. Kita juga dapat mencari informasi melalui layanan pemerintah seperti Badan Pembinaan Hukum Nasional atau layanan konsultasi hukum online dari pemerintah. Nah, literasi hukum sangatlah penting agar kita tahu hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Jika kita memahami hukum, dapat membuat kita lebih hati-hati dan membantu orang lain untuk terhindar dari kasus penipuan. Sekian dari saya, terima kasih.